Tapi itu kan kelompok umur teman-teman. Dan saya sangat-sangat tidak setuju jika Indonesia sudah dilevelkan. Bahkan saja Irak saja teman-teman belum mampu kita selevel dengan Irak. Kalaulah nanti kemudian kita bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina, maka dari dulu Filipina itu selevel dengan kita gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah kalau misalnya nanti kita tidak bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Padahal sebetulnya peluangnya sangat besar. Nah, Indonesia dan Filipina, saya katakan bahwa kita lebih bagus levelnya daripada Filipina. Nah, di atas kertas kita mampu dari zaman tahun 90 dan sampai ke sini kita selalu bisa menjadikan tim Filipina ini kewalahan dengan timnas Indonesia. Lebih-lebih saat ini gitu loh, kita memiliki pemain yang luar biasa, banyak sekali, apalagi kemudian besok kita sudah bisa memainkan Kelvin Verdong, Jay Ises dan baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang selalu mengupdate tentang berita sepak bola, berita olahraga, dan channel yang terbaik tentunya dari channel-channel yang suka dan selalu memberitakan hoax, channel yang terbaik dari para netizen yang suka berperilaku rasis tentunya. Dan terima kasih khususnya saya sampaikan kepada teman-teman subscriber yang kebetulan menonton dan ambil sedikit waktunya untuk subscribe channel ini teman-teman, dan saya berharap apa yang Anda lakukan itu menjadi pahala buat Anda. Dan saya selalu konsisten tentunya bikin video, dan di tengah-tengah channel yang berkembang pesat, di tengah-tengah channel yang memiliki popularitas, saya mencoba untuk berjuang di sela-sela channel-channel tersebut teman-teman, begitu. Baik, kali ini kita akan mencoba memberitakan sebuah berita yang viral beberapa hari terakhir ini teman-teman, terkait dengan regulasi 8 pemain asing yang akan dicoba diterapkan di Liga Indonesia. Yang kedua, juga saya ingin memberikan persepsi atau mungkin pendapat dari sisi saya pribadi, begitu kan, terkait dengan penolakan dari berbagai macam pemain Liga Indonesia, dan ada juga pemain yang tidak sependapat, dan saya akan menyebutnya nanti satu persatu. Lalu kemudian pernyataan dari pelatih kepala dari timnas Filipina, Tom Sainfield, begitu teman-teman, mengatakan bahwa media Indonesia sedikit salah mempersepsikan apa yang ada di pikiran saya, atau salah juga mengartikan komentar saya atau wawancara saya bersama dengan media Vietnam. Dan kemudian yang terakhir berkaitan dengan timnas Indonesia itu sendiri teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Pemain Liga 1 Indonesia tiba-tiba mendadak melakukan aksi penolakan begitu terhadap isu yang berkembang atau isu yang akan digulirkannya, di mana regulasi pemain asing yang tadinya 5+1 kemudian menjadi 8 pemain asing yang boleh didaftarkan teman-teman. Isu ini sebetulnya menanggapi di mana Liga Indonesia kita, kalau misalnya dilihat dari peringkat Asia saja, kita ini berada di peringkat 28, dan di ASEAN teman-teman, kita ini berada di peringkat 6. Jadi Malaysia saja itu kalau tidak salah berada di peringkat 12, dan Thailand saja kita kalah jauh 28. Thailand sementara
ada di peringkat 8 teman-teman di AFC begitu. Begitu buruknya sebetulnya kualitas liga kita saat ini, teman-teman. Dan itu kemudian disoroti oleh PT Liga Indonesia begitu bersama PSSI yang nantinya akan bersama-sama menyelenggarakan Liga Indonesia secara baik dan benar. Tentu fasilitas-fasilitas dan regulasi-regulasi semuanya akan direview begitu tepatnya, teman-teman. Salah satunya penggunaan VAR. Kita sudah tahu kemarin sudah diuji cobakan di Liga juga. Kemudian yang terakhir adalah regulasi 8 pemain asing, teman-teman. Dan ini kemudian menjadi menjadi hal yang mungkin ada pemain-pemain lokal kita, atau pemain lokal lagi bukan. Maksud saya pemain-pemain Indonesia kita yang mungkin merasa terancam akan kelangsungan eksistensinya di Liga Indonesia, teman-teman. Sehingga kemudian di Instastory mereka menuliskan ini sepak bola Indonesia, teman-teman. Luar biasa, ada-ada aja di tengah kita berjuang untuk mencoba untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia, lalu kemudian ada isu seperti ini. Dan ini menurut saya momennya belum tepat, teman-teman. Mestinya kita harus berfokus kepada kualifikasi Piala Dunia, di mana kemarin kita juga habis dipermalukan oleh Irak. Sementara di tanggal 11 besok kita akan tentu mencoba berjuang untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia, dan tentu harus bisa mengalahkan Filipina. Secara hitung-hitungan di atas kertas sebetulnya kita tidak ada masalah begitu kan ya. Tetapi saya tidak ingin melebar karena segmen Timnas Indonesia nanti akan saya bahas di akhir konten ini, teman-teman. Balik lagi ke persoalan regulasi yang akan dicoba untuk diterapkan di Liga Indonesia, teman-teman. Dan ini menurut saya sih, saya sulit sebetulnya untuk berkata saya setuju atau tidak, teman-teman, karena memang ini adalah dua sisi yang sama-sama tidak menguntungkan. Mungkin bagi para pemain-pemain nasional kita ini merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman, sebab ketika mereka di dalam satu tim misalnya nanti ada 8 pemain, itu artinya kesempatan kita bersaing itu juga semakin ketat, dan sebetulnya ada rasa kekhawatiran menurut saya di situ. Padahal sebetulnya kualitas teman-teman yang pemain nasional ini juga belum tentu nanti akan lebih buruk daripada pemain asing yang akan datang, teman-teman. Karena sepak bola Indonesia itu tentu yang atmosfernya ya tentu pemain nasional lebih paham begitu ya. Jadi mereka masih punya kesempatan sebetulnya untuk bersaing di situ dalam hal ini di persepak bolaan nasional. Hanya saja memang ini sebetulnya persoalan perut saja sih sebetulnya, teman-teman. Kalau saya melihat seandainya mereka betul-betul tidak punya kesempatan untuk bermain begitu, dan tentu kesempatan mereka untuk tetap bertahan di Liga 1 juga akan semakin sedikit. Dan bukan tidak mungkin jika kualitas mereka tidak bagus, atau kemudian tidak ada kesempatan mereka untuk terus berkompetisi, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan tergeser dan kemudian akan menjadi pemain di Liga 2 dan sebagainya, teman-teman. Tetapi di sisi lain saya katakan bahwa ini memang sebuah dilema gitu kan ya, karena ini urusan perut, teman-teman ya, urusan perut, dan banyak keluarga-keluarga mereka yang memang harus mereka berikan kelangsungan hidup untuk keluarga mereka begitu maksud saya, jika kemudian ini diterapkan gitu. Tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya ketika PSSI dan Sintayong kemudian mencoba untuk mencari pemain naturalisasi, sesungguhnya banyak pemain-pemain nasional itu sangat menolak
atas apa yang dilakukan oleh PSSI dan STY, teman-teman. Pada akhirnya teman-teman saya teringat dengan kasus yang viral juga beberapa bulan yang lalu, di mana M. Thohir, pemain asal mantan pemain Persipura ini dan juga mantan pemain nasional gitu, timnas Indonesia yang juga pernah menjadi anak buah langsung Sintayong begitu, meskipun hanya sekedar training begitu, dan pada akhirnya M. Thohir menjadi orang yang sangat dibenci oleh netizen Indonesia lantaran berani menyuarakan bahwa Indonesia mestinya tidak perlu melakukan naturalisasi sebanyak itu gitu kan ya. Kita tahu pemain keturunan yang berada di timnas Indonesia itu kan sungguh luar biasa gitu kan banyaknya, dan M. Thohir kemudian mengangkat isu itu di podcastnya Bung Akmal gitu teman-teman. Dan nah ketika kemudian di isu pemain asing kembali merebak di regulasi 8 pemain asing yang akan dipakai di Liga Indonesia begitu teman-teman, saya teringat kemudian kembali kepada M. Thohir. Dan sesungguhnya saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya, banyak sekali pemain-pemain liga yang tidak setuju dengan apa yang disebut dengan naturalisasi teman-teman, karena ya itu tadi mereka merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan untuk sepak bola Indonesia akan menjadi sesuatu yang terancam eksistensinya begitu teman-teman. Dan saya pikir itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Tetapi apapun yang terjadi, suka atau tidak, jika kemudian otoritas yang menentukan semua kebijakan yang ada di Liga Indonesia termasuk PSSI dan PT LIB begitu memberikan sebuah keputusan, maka kita semua sebagai pelaku sepak bola langsung begitu ya, kita mau tidak mau harus bersaing di situ teman-teman ya. Jangan pernah ada rasa takut dan sebagainya. Jadi belum pemainnya datang gitu, pemain asingnya belum datang ke Indonesia, Anda sudah merasa takut bersaing dan lain sebagainya. Tidak teman-teman, dan Anda harus bisa membuktikan bahwa kualitas Anda lebih bagus dari mereka begitu kan ya. Nah, di sisi yang lain teman-teman, bahwa kehadiran pemain-pemain asing nantinya tentu akan menjadikan atmosfer Liga Indonesia akan semakin baik, akan semakin ketat, dan tentu skill pemain yang akan berlaga di Liga Indonesia pun nantinya pasti akan dipilih, dan itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia, terutama pemain-pemain nasionalnya bisa meniru, bisa bersaing, dan bisa bertukar pengalaman di lapangan begitu, sehingga kemudian bisa mengangkat atmosfer, bisa mengangkat kualitas sepak bola Indonesia pada akhirnya begitu teman-teman. Nah, saya pikir banyak sekali pemain-pemain yang kemudian memunculkan protes, terutama yang jelas-jelas ini adalah Febri Haryanto, kemudian ada Ramdhani Lestaluhu, kemudian juga ada Rezaldi Hanusa teman, ada Dewangga juga yang kemarin terakhir dipanggil oleh Sintayong pada saat playoff Piala Asia kelompok umur melawan Ginia. Dewangga adalah pemain yang terakhir dipanggil untuk menguatkan lini belakang Indonesia, dan ini adalah pemain-pemain muda teman-teman, dan saya tidak tahu kenapa pemain-pemain muda ini kemudian memunculkan hal tersebut. Apakah atau ada dugaan bahwa mereka itu merasa tidak enak saja begitu bersama dengan pemain-pemain seniornya, sehingga mereka menyuarakan isu penolakan terhadap regulasi 8 pemain asing teman-teman. Nah, itu tadi isu yang akhir-akhir ini berkembang, dan bagaimana menurut Anda para netizen
di luar sana, apakah Anda sependapat dengan regulasi 8 pemain? Lalu apa pendapat Anda terkait hal ini, teman-teman? Lalu jelang pertandingan melawan Filipina besok di tanggal 11, teman-teman, jelas pelatih dari tim Filipina ini membantah tuduhan media-media yang ada di Indonesia atau netizen yang ada di Indonesia bahwasanya Filipina nanti akan mendukung Vietnam untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia gitu kan ya. Bersama dengan ketika diwawancarai oleh media Vietnam begitu, dia mengatakan bahwa akan memberikan kemenangan untuk Filipina dalam pertandingan di GBK yang akan berlangsung 11 Juni besok, teman-teman. Sehingga kemudian ada banyak media-media Indonesia yang kemudian mempelintir bahwasanya pelatih Filipina Tom Seinfeld ini ingin bermain mata begitu bahkan, dan itu sangat dibantah sebetulnya oleh pelatih Filipina. Dia hanya mengatakan bahwasanya Indonesia sebetulnya adalah pemain tim yang bagus dan punya peluang sebetulnya untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Seandainya kemarin bisa berhasil memenangkan pertandingan melawan Irak atau minimal 0-0 melawan Irak, karena itu peluangnya justru lebih besar, dan sayangnya memang Indonesia berhasil dikalahkan begitu. Jadi Tom Seinfeld ini membantah apa yang dibicarakan atau apa yang selama ini dianggap oleh media-media Indonesia itu membela atau mencoba untuk main mata dengan Vietnam, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah saya ingin memastikan begini, teman-teman, bahwasanya timnas Indonesia saat ini saya katakan belumlah layak untuk dikatakan selevel dengan Korea, meskipun di kelompok umur kemarin Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Korea. Lalu yang terakhir adalah saya ingin memastikan begini, teman-teman, bahwasanya timnas Indonesia saat ini saya katakan belumlah layak untuk dikatakan selevel dengan Korea, meskipun di kelompok umur kemarin Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Korea. Dan saya sangat-sangat tidak setuju jika Indonesia sudah dilevelkan. Bahkan saja Irak saja, teman-teman, belum mampu kita selevel dengan Irak. Sebab jika pertandingan berakhir dengan 0-2, teman-teman, saya pribadi masih berpikir bahwasanya Indonesia masih bukan level Irak jika demikian, teman-teman. Dan kita tahu secara di atas kertas saja Irak sudah pernah bermain di Piala Dunia pada saat itu, meskipun sampai sekarang juga belum pernah melakukan halnya kembali gitu kan, lantaran ya memang perpolitikan di Irak juga tidak begitu kondisif beberapa tahun terakhir ini, teman-teman, gitu loh. Dan tentu Irak juga pernah menjuarai Piala Asia dan Piala Konfederasi begitu. Jadi reputasi mentereng Irak jika dibandingkan dengan Indonesia ini sebetulnya masih belum bisa kita mengimbangi mereka. Di peringkat FIFA saja kita jauh berbeda begitu. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa atau kita semuanya menganggap bahwa level Indonesia itu dengan Irak sudah bisa disamakan begitu. Kita masih belum teruji di sini. Kita masih mencoba untuk mencari pola yang terbaik sebetulnya di antara pemain-pemain yang kita datangkan ini untuk mendongkrak atau naik level dan bahkan mungkin bisa menyamai level Irak atau sejajar dengan Irak dan Korea dan mungkin beberapa tim-tim yang ada di Asia. Begitu, teman. Kita masih berusaha ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya kita tidak perlu terlalu percaya diri terlebih dahulu. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu bermain bagus dan tidak
hanya sekedar bermain cantik, tapi juga menghasilkan nilai yang bagus, menghasilkan output yang bagus begitu, minimal menang begitu, di samping bermain bagus begitu. Tapi kalau misalnya hasilnya seperti kemarin, tentu saya katakan mungkin saya tidak sependapat dengan beberapa teman-teman di luar sana, tapi saya mengatakan bahwa kualitas kita masih belum oke dibanding dengan mereka. Nah, kalaulah nanti kemudian kita bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina, maka dari dulu Filipina itu selevel dengan kita gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah kalau misalnya nanti kita tidak bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, padahal sebetulnya peluangnya sangat besar. Nah, Indonesia dan Filipina, saya katakan bahwa kita lebih bagus levelnya daripada Filipina. Nah, di atas kertas kita mampu dari zaman tahun 90 dan sampai ke sini kita selalu bisa menjadikan tim Filipina ini kewalahan dengan timnas Indonesia. Lebih-lebih saat ini gitu loh, kita memiliki pemain yang luar biasa, banyak sekali, apalagi kemudian besok kita sudah bisa memainkan Kelvin Verdong, Jay Ises dan sebagainya teman-teman. Dan meskipun Hernando saya katakan boleh juga untuk diturunkan kembali, tapi itu terserah kepada Sintayong teman-teman ya. Tapi saya sendiri sih menganggap bahwa kalau memang perlu dievaluasi, silakan dievaluasi. Masih ada Nadio di situ, masih ada kiper Eko Satrio di situ teman-teman, silakan. Nah, tapi itu saya kembalikan kepada Sintayong sebetulnya teman-teman. Jadi mestinya kalau misalnya kita tidak mampu mengalahkan Filipina di pertandingan besok teman-teman, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ini level sepak bola kita ini harus dilevelkan, harus disejajarkan dengan timnas yang mana, begitu loh. Kalau hanya sekedar melawan Filipina saja dengan kualitas pemain kita yang seperti ini, kita tidak mampu begitu. Saya trauma dengan pertandingan kualifikasi yang dulu, yang bermain 1-1 kita melawan Filipina. Itu saya masih trauma dengan kejadian itu gitu, meskipun tentu kita harus hilangkan karena sewaktu itu kita masih belum kedatangan pemain keturunan yang kita gadang-gadang untuk bisa memenangkan pertandingan di segala kompetisi begitu. Nah, kali ini tidak boleh lagi kita berpikir bahwa kita harus 1-1 begitu gitu loh. Terbukti kemarin waktu melawan Irak di pertandingan pertama saja kita kita kalah 5-1 teman-teman, dan kemudian kita 0-2. Artinya ya meskipun sama-sama kalahnya begitu, artinya kualitas kita sekarang sudah mulai membaik begitu atas kehadiran teman-teman pemain keturunan. Nah, kalau kemudian kemarin kita hanya memakai pemain lokal yang mendominasi, kemudian kita bisa bermain 1-1, lalu kalau besok kita tidak mampu memenangkan pertandingan melawan Filipina, sudah selesai saja, sudah. Saya katakan mau ditaruh di mana muka kita ini gitu loh teman-teman. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwasanya semangat kami sebagai pecinta timnas Indonesia ini begitu luar biasa, sampai-sampai kami ini tidak bisa berkata apa-apa kalaulah nantinya kita betul-betul tidak mampu memenangkan pertandingan melawan Filipina teman-teman. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi dan konten ini bisa juga mengedukasi, dan saya ingin teman-teman juga memberikan komentar-komentar di video ini, karena kadang-kadang komentar Anda menjadi inspirasi buat saya bikin konten untuk selanjutnya. Dan mohon maaf kalau kontennya tidak terstruktur, karena memang saya langsung saja berbicara di depan kamera, tidak ada saya persiapkan catatan atau materi dan sebagainya, tidak ada. Jadi hanya langsung berbicara saja. Tadinya sih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi pas di depan kamera seperti ini tiba-tiba hilang semua. Tapi oke, tidak ada masalah. Semoga timnas Indonesia kita bisa mampu mengalahkan Filipina besok, dan harus, itu adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.